siapanya semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Yuk sama-sama kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk boleh hadir di tengah-tengah kita. Sambil sikap berdoa, kita naikkan pujian kita di dalam bait Allah. Pimpin di dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami bisa beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Pimpin hati kami semua untuk boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Syopeng yo, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Semua masih semangat gak nih memuji Tuhan? Saat ini kita mau memuji Tuhan kita karena Tuhan kita itu begitu besar dan berkuasa. Siapa yuk di sini? Ada yang tahu nggak hero yang namanya Kapten Amerika? Tahu gak Lause? Tahu dong Lause. Nah, Kapten Amerika itu kan hero yang sangat hebat banget ya. Dia berhasil menyelamatkan banyak orang. Nah, tapi siapanya tahu nggak? Ada hero yang lebih hebat dari seluruh hero yang ada, yaitu
Tuhan Yesus. Dia nggak cuma menyelamatkan banyak orang, dia menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh muka bumi ini. Nah, Lause dan Xiao Pengyu, apakah tahu dengan presiden kita? Presiden itu sangat berkuasa. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada presiden kita. Yuk, kita mau naikin pujian yang bilang Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Intro. Sekali lagi. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Lause Vanessa, memangnya benar ya Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari hero dan presiden? Iya dong, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Buktinya apa? Buktinya dia bisa menebus dosa-dosa seluruh umat di dunia ini loh. Wah, keren banget. Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita semua. Iya, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Yuk kita naikkan pujian Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya, sol sobatmu yang setia, la lama menunggumu, si silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do, sol do. Sekali lagi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya, sol sobatmu yang setia, la lama menunggumu, si silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Pam pam pam. Do re mi fa sol la si do, sol do. Lause Vanessa, tapi bagaimana caranya Tuhan Yesus menembus dosa kita? Nah, Lause, sebentar lagi kan kita akan merayakan Natal. Nah, di hari itulah Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini dan Dia datang untuk menebus dosa kita semua. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang
Selamat pagi Selfung Yu. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipatkan tangan kalian. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pimpin acara ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Siapa you? Lo semua mau tanya, siapa di sini yang pernah dengar suara senapang? Atau waktu siapa you lagi jalan-jalan, tiba-tiba mendengar suara bom? Wah, pasti tidak pernah ya. Ya, kita bersyukur tinggal di Indonesia di tahun 2020 ini. Saat ini Indonesia tergolong aman ya dan tentram. Kita tidak hidup lagi seperti zaman opa oma kita, kalau mereka itu dulu hidup zaman perang. Nah, coba kita bayangkan kalau masih hidup di zaman perang ya. Sebentar ada bunyi bom, sebentar ada bunyi senapan. Kita tidak tenang hidupnya, kita tidak tentram. Misalnya waktu kita lagi mau makan, tiba-tiba ada bunyi bom, kita kaget, kita pasti akan kabur, kita akan sembunyi di kolong meja. Atau kita lagi mau belajar, tiba-tiba ada bunyi senapan, pasti kita takut ya, kita pasti akan kabur juga sembunyi. Akhirnya kita tidak konsen belajar, akhirnya kita tidak bisa belajar dengan baik. Nah, Sepengyu, kalian tahu nggak bahwa sebenarnya penyebab peperangan itu adalah dosa manusia loh? Karena dulu Allah menciptakan pertama kali Adam dan Hawa itu, manusia itu dihidupkan untuk damai, tentram. Jadi waktu itu tidak ada keributan, tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka suka bertengkar, saling membenci, dan saat itu manusia mulai jatuh dalam dosa. Manusia suka berperang, orang tua membenci anaknya, bahkan kakak adik, saudara-saudara saling membenci. Wah, pokoknya dunia kacau setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan yang lebih parahnya lagi, sejak manusia jatuh dalam dosa itu, manusia tidak hidup berdamai dengan sesama manusia, tetapi manusia juga tidak hidup berdamai dengan Allah. Artinya, manusia yang dulu itu selalu taat mendengar perintah Tuhan, namun setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Malah manusia itu melawan perintah Tuhan. Misalnya Tuhan suruh bilang jangan membunuh, tetapi manusia pada saat itu malah saling membunuh. Nah, Sofengyu, tahu nggak, sikap dan perbuatan yang seperti itu menunjukkan bahwa kita itu adalah musuh Tuhan. Kita adalah lawan Tuhan. Sofengyu, Tuhan sedih banget ya. Harusnya manusia itu adalah ciptaannya yang menjadi sahabat Allah, hidup berdamai dan tidak melawan Allah. Kok ini ciptaannya justru memilih untuk jadi melawan Tuhan dan menjadi pemberontak kepada Tuhan. Betapa sedihnya hati Tuhan. Tapi Sofengyu, melihat ini, Tuhan tidak tinggal diam loh. Tuhan tidak mau manusia hidup terus-menerus bermusuhan dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, dari keturunan Adam dan Hawa, bahwa Tuhan akan mengutus seorang Mesias untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, sehingga manusia bisa hidup damai dan sehingga manusia bisa hidup berdamai lagi dengan Allah dan sesamanya. Nah, janji itu diutuskan oleh Allah kepada Bapak Abraham. Meski Bapak Abraham waktu itu sudah tua, tapi Bapak Abraham beriman bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, Tuhan kasih mukjizat kepada Abraham bahwa Abraham akhirnya mempunyai seorang anak. Nah, anak Abraham namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Ishak. Dan diteruskan lagi kepada anaknya Ishak, yaitu si Yakub. Dan terus disampaikan sehingga kurang lebih 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada seorang nabi yang bernama Yesaya. Nah, nabi Yesaya ini diutus Tuhan untuk mengingatkan kepada manusia akan janji Tuhan itu, bahwa suatu hari nanti akan lahir seorang anak yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Wah, Raja Damai, seorang raja yang akan mendamaikan manusia bukan hanya kepada sesamanya, tetapi juga berdamai kepada Allah. Artinya, manusia tidak lagi menjadi lawannya Allah. Wah, indah sekali bukan? Nah, siapakah Raja Damai itu? Ya, benar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus waktu datang ke dunia ini, ia pernah berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sekarang kita bisa hidup berdamai dengan Allah. Kita bukan lagi musuhnya, maka sekarang kita bisa bebas datang beribadah kepada Tuhan, ya. Dan sekarang kita juga bisa berdamai kembali dengan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lagi saling berantem, bertengkar dengan orang lain, ya. Nah, sekarang yuk kita bacain ayat hafalan kita, ya. Dari Yesaya 9 ayat 6b. Dan namanya disebut orang Raja Damai. Oke, Sobat yuk kita telah mendengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berpisah satu dengan lain. Sebelum berpisah kita berdoa dulu, ya. Ayo lipatkan tangan. Ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia sebagai juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom pendengar semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita lakukan dengan cara mentransfernya ke rekening gereja. Bisa dengan nomor rekening yang tertera di bawah atau men-scan barcode dengan barcode yang tertera. Yuk kita naikkan pujian Betapa Hatiku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan telah begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati pekerjaan dari papa mama, Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, biar Tuhan yang boleh kelola persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Sekarang telah sampai di akhir ibadah kita mau naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Ciao Pangil.